Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurul Ihsan dengan NIM 2106 0350 1035 dari Fakultas Ilmu Sosial dengan Prodi Pendidikan Sosiologi kelas B akan memperlihatkan tempat bersejarah daerah saya, yaitu Bala Lompoa. Bala Lompoa adalah istana kediaman Raja Goa. Secara harafiah berarti rumah besar. Bala Lompoa berada di tengah kota Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 48. Lokasi itu merupakan situs budaya dalam sebuah kompleks yang luasnya sekitar 3 hektar. Di bagian belakangnya terdapat tembok batu alam yang tebal dan pintu kayu yang lebar dan kokoh. Sedangkan di bagian depannya berpagar permanen yang rendah dan halaman yang terbuka. Di samping bangunan Bala Lompoa terdapat bangunan Istana Tamalate yang ukurannya jauh lebih besar yang dibangun pada era kepemimpinan Bupati Goa, yaitu Syahrul Yassin Limpo pada tahun 1980-an. Lokasi Bala Lompoa berjarak kurang lebih 3 km dari kota Makassar. Arus lalu lintas di lokasi itu sangat lancar karena berada di jalur yang dilewati PT-PT atau angkot. Kawasan ini berada di 4 persimpangan jalan, sehingga akses untuk memasuki lokasi tersebut dapat melalui keempat pintu gerbang. Pintu gerbang utama berada di Jalan KH Wahid Hashim. Pintu gerbang kedua berada di bagian belakang Bala Lompoa, yaitu Jalan Andi Malubasang. Pintu gerbang ketiga berada di Jalan Habibu Daengkule. Pintu gerbang keempat berada di Jalan Andi Basoerang. Bala Lompoa dibangun tahun 1936 setelah diangkatnya Raja Goa yang ke-37, Imangi-Mangi Daeng Matutu, Karaeng Bontonompo yang bergelar Sultan Muhammad Tahir Muhabuddin. Bala Lompoa adalah kediaman raja sekaligus sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Goa. Pembangunan istana dan pusat kegiatan pemerintahan dilakukan sebagai penolakan terhadap salah satu ayat Perjanjian Bongaya yang menyatakan bahwa gerbang-gerbang dan tembok-tembok Raja Goa harus dimusnahkan dan Raja Goa tidak boleh lagi mendirikan bangunan tanpa adanya izin dari kami. Raja Goa tidak boleh mendirikan perkampungan, rumah, dan sebagainya sampai jauhnya 1 hari perjalanan dari pinggir laut. Juga dilarang mendirikan benteng-benteng atau kubu-kubu pertahanan. Yang dipertahankan oleh Belanda hanyalah benteng Ujung Pandang yang kemudian berganti nama menjadi Fort Rotterdam. Tempat bersejarah inilah yang menjadi bukti perjuangan Kerajaan Goa dalam melawan penjajah. Adapun bukti sejarah yang ditinggalkan yaitu berupa rantai malina, alat musik tradisional Kerajaan Goa, alat tenun untuk pembuatan kain, lukisan Sultan Hasanuddin, mahkota Raja Goa yang terbuat dari emas, aksesoris Raja Goa, lukisan Syekh Yusuf Al-Makassari, teko dan gelas, keramik, kitab dan buku yang bertuliskan huruf Lontara dan Arab, perabotan kerajaan, alat perang kerajaan, serta badik senjata tradisional khas Makassar.